Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika kelas 8. Ya, masih terkait dengan bound ruang sisi datar, yaitu untuk part yang keempat kita akan belajar terkait dengan limas. Baik, langsung saja adik-adik sekalian. Terkait dengan limas, apa sih itu limas? Limas merupakan suatu bangun ruang yang memiliki alas berupa segi banyak dan sisi tegaknya berupa segitiga. Yang salah satu sudutnya itu akan bertemu pada satu titik. Nah, contohnya ini seperti atap rumah ya. Ini atap rumahnya berupa sebuah limas. Ya, di sini limasnya segi 4 karena alasnya segi 4. Yang selanjutnya di sini ada rak ya, ada rak buku di sini dibuat dari kayu ya. Di sini juga bentuknya seperti limas. Yang selanjutnya yaitu piramid. Nah, ini adalah beberapa contoh di dunia nyata yang terkait benda-benda menyerupai dengan limas. Selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan limas adalah kita memiliki unsur-unsur daripada limas apa saja sih? Di sini kita punya limas segi 4 dan limas segitiga ya. Alasnya di sini segi 4 dan di sini alasnya adalah segitiga. Yang pertama ada puncak limas, oke ya. Di sini puncak limas yang kiri dan yang kanan. Ini pertemuan antara sisi tegak pada limas. Yang selanjutnya ada rusuk tegaknya. Rusuk tegak itu adalah rusuk yang berada pada sisi tegak limas. Oke, yang selanjutnya adalah sisi tegaknya. Ya, sisi tegaknya apabila di sini limasnya adalah segitiga alasnya, maka sisi tegaknya ada 3. Di sini apabila limasnya adalah alasnya segi 4, maka sisi tegaknya juga ada 4. Yang selanjutnya di sini ada alas limas. Ya, alas limasnya bisa saja berupa segi 3, bisa saja segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur limas ya. Di sini yang akan kita bahas adalah pada saat limasnya segi n, maka jumlah sisinya di sini adalah n ditambah 1. Untuk jumlah rusuknya adalah 2 kali n. Untuk jumlah titik sudutnya adalah n ditambah 1. Selanjutnya untuk jumlah diagonal sisinya adalah 0, tidak ada, dan jumlah diagonal ruangnya juga tidak memiliki ya. Nah, maka untuk limas segitiga, coba kita perhatikan pada limas segitiga, jumlah sisinya adalah n ditambah 1. Nah, coba kita cari. N-nya adalah 3, di sini ditambah 1 berarti jumlah sisinya adalah 4. Untuk jumlah rusuknya adalah 2 kali n. N-nya adalah 3 sehingga jumlah rusuknya adalah 6. Yang selanjutnya, jumlah titik sudutnya di sini adalah n ditambah 1, yaitu 4. Berarti ya karena n-nya adalah 3. Untuk diagonal sisi dan diagonal ruangnya adalah 0. Yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita memiliki limas segi 4? Nah, jumlah sisinya di sini 4 ditambah 1 ya, yaitu 5. Yang selanjutnya jumlah rusuknya 2n yaitu 2 kali 4, di sini 8. Yang selanjutnya adalah jumlah titik sudut ya, di sini adalah n ditambah 1. N-nya adalah 4 ditambah 1 berarti titik sudutnya adalah 5. Untuk jumlah diagonal sisi dan jumlah diagonal ruangnya tidak ada. Nah, itu terkait unsur-unsur limas adik-adik sekalian. Terus kita juga akan membahas terkait dengan jaring-jaring limas. Ini nanti akan kita buka ya. Di sini kita memiliki sebuah limas dengan alas segi 4, di mana di sini apabila kita memiliki ukuran limas tersebut adalah panjang dari alasnya 6, lebar dari alasnya 4, dan sisi tegak limas ini adalah 8, maka jaring-jaringnya kita peroleh seperti ini adik-adik sekalian. Kita bongkar. Ini alasnya berwarna biru, ini sisi yang berwarna kuning berada di kanan, ini sisi yang belakang berada di atas, sisi yang sebelah kiri ini berada di sebelah kiri, dan sisi yang depan ini berada di sebelah bawah. Maka ukuran yang kita dapatkan, kalau di sini panjang alasnya 6, maka di sini juga kita peroleh 6. Di sini ada lagi lebar alasnya adalah 4, maka di sini 4 sama ya. Untuk sisi tegaknya pada limas ini adalah 8 ya panjangnya, maka di sini juga 8, di sini 8, semuanya adalah 8 ya, ukurannya sama. Nah, selanjutnya itu juga bisa dapat kalian gunakan untuk menghitung daripada panjang jaring-jaring untuk membuat sebuah limas. Nah, terus bagaimana untuk mengukur luas permukaan limas? Apabila kita ketahui sebuah limas di sini ya. Di sini kita ketahui limas segi 4. Di sini limas segi 4-nya adalah limas TABCD. Kita ketahui bahwa AB-nya adalah 6, oke. TB-nya ya, TB-nya adalah rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya adalah 5 cm, maka luas permukaannya berapa? Di sini karena alasnya berupa persegi ya, di dalam soalnya juga
diketahui persegi, maka antara panjang dan lebarnya itu memiliki ukuran yang sama pada alasnya, yaitu AB-nya 6, BC-nya juga 6. Nah, di sini rusuk tegaknya juga sama ya, rusuk tegak yang 4 ini besarnya juga sama atau panjangnya sama, yaitu 5 cm. Nah, untuk mengukur luas daripada sisi tegaknya, maka kita harus tahu dulu tinggi daripada sisi tegaknya berapa. Maka di sini kita dapatkan atau kita tarik garis dari T menuju AB. Ini kita dapatkan garis tinggi di mana memotong pada AB di titik E. Ya, di sini TE. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah bagaimana kita tahu bahwa garis tinggi pada segitiga, di sini segitiganya kan sama kaki ya. Maka kalau segitiga sama kaki, kita peroleh garis tinggi, maka alasnya itu terbagi 2 sama panjang, yaitu 3 dan 3. Kenapa kok 3 dan 3? Karena panjang AB-nya adalah 6, maka panjang AI 3, panjang BE juga 3. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari panjang TI ini dengan cara, karena di sini segitiganya siku-siku, berarti kita menggunakan konsep teorema Pythagoras. Maka TE sama dengan TB kuadrat dikurang BE kuadrat. TB ini adalah sisi miring segitiganya, BE adalah sisi yang bawah atau sisi yang datar. Nah, kita peroleh TB-nya adalah 5 kuadrat, BE-nya adalah 3 kuadrat, sehingga TE sama dengan akar dari 25 dikurang 9. Maka TE adalah akar 16. Nah, akar 16 sendiri adalah 4, sehingga tinggi pada sisi tegak limas ini adalah 4 cm. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan limas. Perhatikan, luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak limas itu sendiri. Kenapa kok di sini 4 kali luas sisi tegaknya? Karena di sini alasnya adalah persegi, sehingga sisi tegaknya ini ukurannya sama. Nah, luas alasnya ini adalah luas daripada persegi ya, sehingga kita kalikan 6 kali 6. Sedangkan di sini luas sisi tegaknya karena berupa segitiga, maka di sini adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya tadi adalah TE, di sini tingginya 4, alasnya adalah 6, sehingga kita peroleh 4 kali setengah kali 6 kali 4. Kita peroleh 6 kali 6 36, setengah kali 6 kali 4 adalah 12, sehingga kita peroleh 36 ditambah 48 dari hasil 4 kali 12. Kita peroleh 36 ditambah 48 adalah 84, sehingga luas permukaan limas segi 4 ini adalah 84 cm persegi. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk contoh pada kehidupan nyata. Di sini diketahui atap rumah Pak Rahmat berbentuk limas, di mana alasnya merupakan sebuah persegi dengan panjang sisi alasnya adalah 8 meter dan tinggi atapnya adalah 3 meter. Atap tersebut dipasang genting dengan ukuran 40 cm kali 20 cm. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sih jumlah genting yang terpasang pada atap dari rumah Pak Rahmat? Baik, kita punya ilustrasi ini ya, ilustrasi daripada atapnya ya, atap rumah Pak Rahmat. Di sini kita ketahui bahwa alas dari atap itu berupa persegi, maka ukurannya sama antara panjang dan lebarnya. Di sini 8, lebarnya 8, tingginya adalah 3 meter. Oke. Selanjutnya kita perhatikan, sebenarnya yang dihitung itu bukan semuanya. Kalau semuanya berarti di sini alasnya pun dihitung. Padahal yang dipasang genteng kan tidak mungkin ya, yang bawah kita pasang genteng. Maka yang kita pasang genteng adalah sisi tegaknya yang berupa segitiga. Nah, yang pertama sisi yang berwarna biru ini. Yang kedua sisi yang berwarna biru yaitu yang sebelah belakang sana. Yang selanjutnya adalah sisi segitiga atau sisi tegak yang berada di sebelah kiri. Yang selanjutnya adalah sisi tegak yang berupa segitiga di sebelah depan atau di sisi depan. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, untuk mengetahui luas daripada sisi tegaknya, maka kita harus tahu dulu tinggi dari sisi tegak limas ini ya, atau atap ini. Nah, caranya bagaimana? Kita butuh segitiga siku-siku yang menghubungkan segitiga yang berwarna merah ini, yang menghubungkan tinggi daripada sisi tegaknya. Nah, kita ketahui di sini adik-adik sekalian, kita pindahkan tinggi segitiganya ini adalah 3 meter, sedangkan alasnya 4 meter. Kenapa kok 4 meter? Karena dari tengah sini menuju ke rusuk daripada atau alas daripada sisi tegaknya adalah 4 meter, separuhnya dari rusuk atau sisi pada alas limas tersebut ya. Jadi kita peroleh setengah kali 8, yaitu di sini 4 meter. Terus bagaimana untuk mencari tinggi
atapnya, tinggi atap, tinggi sisi yang tegaknya dari atap tersebut, yaitu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita peroleh T sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita peroleh T sama dengan akar 16 ditambah 9. 16 tambah 9 adalah 25. Sehingga kita peroleh T sama dengan 2 akar 25, yaitu 5. Sehingga kita tahu bahwa tinggi daripada sisi tegaknya adalah 5 meter. Nah, dari sini kita akan mencari dulu luas atapnya, yaitu dengan cara 4 kali. Kenapa ke 4? Ya, karena alasnya persegi, berarti untuk luas sisi tegaknya itu semuanya berukuran sama, yaitu alasnya 8, tingginya adalah 5, seperti yang sudah kita cari tadi. Sehingga kita peroleh 4 kali setengah kali 8 kali 5. Kita peroleh 4 kali 20. Karena dari mana? Dari 8 kali setengah itu 4, 4 kali 5, 20. 4 kali 20 adalah 80, satuannya adalah meter. Sehingga kita peroleh luas atapnya adalah 80 meter persegi. Karena di sini satuan daripada gentengnya itu adalah sentimeter, kita ubah satuannya menjadi sentimeter persegi. Sehingga kita peroleh 80 meter persegi itu sama dengan 800.000 cm persegi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari luas gentengnya. Luas genteng, kita misalkan luas gentengnya itu sebagai persegi panjang, maka tinggal kita kalikan panjang kali lebarnya, yaitu 40 kali 20, sehingga kita peroleh 800 cm persegi. Dari sini sudah dapat kita tentukan berapa banyak genteng yang terpasang pada atap rumah Pak Rahmat tersebut, yaitu dengan cara membagi luas pada atap tersebut dengan luas pada gentengnya. Kita peroleh 800.000 dibagi 800, yaitu 1.000. Maka dapat diketahui bahwa jumlah genteng pada atap rumah Pak Rahmat dengan ukuran tersebut adalah 1.000 buah genteng. Sekali lagi, bahwa jumlah genteng pada atap rumah Pak Rahmat itu berjumlah 1.000 buah genteng. Nah, ada lagi beberapa contoh soal yang berikutnya. Perhatikan, kita di sini akan menentukan volume limas. Ya, kita berawal dari sebuah kubus. Apabila kita tarik diagonal-diagonal ruangnya, maka kita akan mendapatkan beberapa limas yang ukurannya sama. Di sini kita akan memiliki 6 buah limas ya. Ini yang bawah saya arsir. Yang bawah atas berarti 2, depan belakang 2 berarti 4, dan samping kanan dan samping kiri berarti ada 6. Maka untuk menentukan volume limas ini adalah 1/6 dikalikan volume dari sebuah kubus apabila limasnya ini alasnya berupa persegi. Baik. Nah, jika rusuk kubus di samping adalah 20 cm, ya, di sini rusuk kubusnya itu 20 cm, maka didapatkan bahwa pada kubus ini kita peroleh luas alasnya adalah 20 kali 20, yaitu 400 cm persegi. Sedangkan pada limasnya juga sama, karena di sini alas limasnya berupa persegi, ya. 20 kali 20 di sini 400 cm persegi. Sedangkan tingginya, ya, di sini tinggi kubusnya itu di sini bisa dari BF, bisa dari AE atau CG atau DH. Ini panjangnya adalah 20 cm karena panjang rusuknya adalah 20 cm. Sedangkan tinggi pada limas ini separuh dari tinggi kubusnya, yaitu setengah kali 20, kita peroleh 10 cm. Nah, untuk volume kubus kita tahu bahwa volume kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi. Kita peroleh S pangkat 3. Di sini S-nya adalah 20, kita pangkatkan 3, kita peroleh 8.000 cm kubik. Nah, di sini tadi dari ilustrasi kubus dan limas ini kita tahu bahwa volume limasnya adalah 1/6 kali volume kubus. Volume kubus kita dapatkan 8.000, maka kita peroleh volume dari limasnya adalah V sama dengan 1/6 kali 8.000. Perhatikan, kita sederhanakan. 6 kita bagi 2 hasilnya 3, 8 kita bagi 2 adalah 4, sehingga kita peroleh V-nya adalah 1/3 kali 4.000. Nah, 4.000 ini, perhatikan di sini adalah perkalian dari 400 dikalikan 10. 400 ini apa? 400 ini adalah luas alas daripada limas. Sedangkan 10 ini adalah tinggi daripada limas, sehingga dapat disimpulkan atau kita peroleh bahwa volume limas ini kita cari dari 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Nah, itulah asal usul kenapa volume limas ini adalah 1/3 luas alas kali tinggi, ya, berawal dari sebuah kubus yang ditarik diagonal-diagonal ruangnya sehingga kita peroleh 6 buah limas yang ukurannya sama.
Itu adik-adik sekalian. Yang selanjutnya ada contoh soal terkait dengan volume limas ya. Kita memiliki contoh dalam kehidupan nyata. Di sini Rizka akan membuat sebuah mainan dari kertas karton. Mainan tersebut berbentuk limas, adik-adik sekalian, dengan alas persegi panjang. Panjang dan lebar alas limas masing-masing adalah 15 cm dan 12 cm. Jika di sini diketahui volumenya adalah 600 cm kubik, berapa tinggi limas tersebut? Oke, penyelesaiannya bagaimana? Kita tahu tadi bahwa volume limas adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Padahal di sini luas alasnya ya akan kita cari dari sebuah persegi panjang. Kita tahu bahwa persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar, maka kita peroleh volume limas tadi diketahui adalah 600 sama dengan sepertiga kali luas alasnya adalah luas alas persegi panjang P kali L dikalikan T-nya kita misalkan sebagai tinggi, oke? Maka kita peroleh 600 sama dengan sepertiga kali panjangnya kita masukkan adalah 15, lebarnya adalah 12. Di sini dikalikan T yang akan kita cari. Maka kita peroleh 600 sama dengan sepertiga kali 15 dikalikan 12 sehingga hasilnya adalah 180. Ini kalikan T. Nah, di sini akan kita kalikan 180 dikalikan sepertiga hasilnya adalah 60. Kita kalikan T sehingga hasilnya 60 T. Maka T-nya adalah 600 dibagi 60. Maka tinggi daripada limas itu adalah 10 cm persegi. Nah, itulah beberapa pembahasan yang ditampilkan pada video pembelajaran kali ini, yaitu terkait dengan bangun ruang sisi datar untuk part yang keempat, yaitu tentang limas. Baik, setelah kalian membahas tentang part 1, 2, 3, dan 4, silahkan jangan lupa untuk mengembangkan diri kalian untuk belajar pada sumber-sumber yang lain, baik dari internet boleh, dari YouTube boleh, maupun dari buku-buku yang lain. Demikian untuk part yang keempat dari video pembelajaran limas. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah dari saya. Jangan lupa belajar, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.